وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Dan beberapa sebab haramnya makanan. Sesungguhnya syariat Islam yang mulia ini sangat indah. Segala hukumnya dibangun di atas hikmah dan maslahat. Hanya saja kadang kita mengetahuinya dan kadang juga kita tidak mengetahuinya karena memang para hamba tidak ada kewajiban untuk mengetahui perincian hikmah Allah. Namun cukup bagi mereka untuk hanya iman ilmu secara umum dan pasrah sepenuhnya. Sebab mengetahui perincian hikmah adalah sesuatu yang di luar batas kemampuan. Artinya apa? Kalau kita manut, itu kita akan dapat hikmahnya. Bisa kita tahu hikmahnya, bisa enggak. Kalau enggak, ya tetap aja ngikut aja. Enggak usah kayak sebagian orang sekarang. Ini apa hikmahnya? Kalau enggak ada, saya enggak mau. Nah, ini enggak boleh kayak gitu. Nah, barang-barang itu diharamkan. Yang pertama, berbahaya. Ya, artinya kalau sebabnya berbahaya, ya terkait dengan makanan yang bukan hewan, maka itu diharamkan. Nabi SAW bersabda, la dororo wala diroro. Tidak boleh membahayakan diri sendiri atau orang lain. Rokok misalnya, itu haram. Kenapa? Membahayakan. Ada beberapa gambaran membahayakan dalam hal ini. Yang pertama, melebihi batas. Itu bahaya tuh. Makan harusnya cukup sedikit, tapi makannya banyak banget sehingga akhirnya muntah-muntah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu wasrobu wa la tusrifu." Makan, minum jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala enggak senang dengan orang-orang yang berlebihan. Dan yang kedua, makan berlebihan. Minum racun. Jelas berbahaya toh, itu juga bagian dari bahaya. Itu juga enggak boleh. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim." Jangan kau bunuh dirimu, innallaha kana bikum rahim. Allah tuh Maha Pengasih, penyayang kepadamu. Nabi SAW bersabda, "Man tahassa samman." Barang siapa yang minum racun, faqatala terus mati nafsahu, dirinya mati. Wasammahu fi yadihi, maka racunnya akan berada di tangannya. Ya tahassahu fi nari jahannam, dia akan meminumnya nanti di dalam neraka jahanam. Khalidan mukhalladan fiha abadan. Kekal, dikekalkan di sana selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, makanan atau minuman barang yang diketahui berbahaya. Jadi ini bulat-bulat intinya di bahaya ya. Jadi ini melebihi batas karena bahaya gitu kan. Minum racun ya karena bahaya, terus makanan-makanan yang bukan racun tapi juga membahayakan. Melalui apa? Penelitian, pengalaman dan petuah dokter. Jadi ini Islam sinkron dengan ilmu pengetahuan. Namun perlu diingat bahwa maksud bahaya di sini apabila memang biasanya seperti itu. Adapun bila sifat bahayanya hanya terkadang-kadang atau hanya sesuatu ketika saja, maka hal ini tidak menjadi haram. Contoh ya, contoh. Minum manis terus-terusan banyak bahaya. Ya, tapi apakah kita haramkan gula? Enggak. Kenapa? Karena bahayanya ya kalau berlebihan. Nah, yang minum manis ya jangan banyak-banyak, jangan sering-sering. Satu. Kemudian contoh yang bahaya mutlak tuh. Karena memang sepanjang penelitian yang ada, sepanjang jurnal yang ada, tulisan yang ada, nasihat dokter yang ada, ya itu membahayakan. Contoh rokok. Rokok tuh nggak ada satu dokter pun yang mengatakan menyehatkan. Ya, sehingga di bungkus itu tulis rokok itu membunuhmu gitu. Karena memang itu membahayakan dan itu fix terus membahayakan. Maka ya lebih condong atau lebih dekat hukumnya kepada haram daripada makruh misalnya. Wallahu ta'ala. Kemudian yang kedua yang diharamkan itu adalah najis. Semua perkara yang najis haram. Misalnya bangkai, darah haid, kotoran manusia, air kencing dan sebagainya. Nah, kalau ada ibu yang mengobatkan anaknya ke dukun lalu kemudian suruh minum teh yang dikasih darah haidnya gitu, itu jelas najis haram. Ada sebuah kaidah berharga dalam masalah ini, yaitu semua benda najis itu haram, tapi sesuatu yang haram belum tentu najis. Semua benda najis haram, tetapi yang haram belum tentu najis. Yang haram belum tentu najis itu ya contohnya tadi rokok. Rokok belum tentu najis. Iya. Bangkai, misalnya hukumnya haram karena bangkai adalah najis, tapi gajah tidak najis walaupun haram.
Kemudian sebab diharamkan lagi yang ketiga itu memabukkan, jadi bahaya. Kemudian yang kedua menajis atau menjijikan. Yang ketiga itu memabukkan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Ya orang yang beriman sungguhnya khamr, judi, mengundi apa namanya? Berhala dan mengundi nasib. Artinya ya judi. Rijsun, najis min amali syaiton, dari perbuatan setan. Wastanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah agar kamu beruntung. Kemudian khamr adalah setiap makanan dan minuman yang memabukkan, mau padat mau cair, apapun namanya itu khamr. Ganja itu padat toh, itu juga khamr. Kullu muskirin khamrun, setiap bikin mabuk itu khamr. Wa kullu muskirin haramun. Dan setiap yang memabukkan tadi itu bisa kalah ya. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap khamr itu haram. Semuanya benar tapi Arabnya salah. Al-Imam An-Nawawi berkata, khamr hukumnya haram berdasarkan Al-Quran, hadis mutawatir dan ijma. Akal sehat juga menguatkan. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, ketahuilah seandainya saja tidak ada dalil yang menegaskan bahwasanya khamr adalah haram, tentu akal yang sehat akan menganggapnya buruk. Jadi secara fitrah itu kita sudah lihat orang mabuk itu jelek. Bagaimana tidak? Bukankah khamr akan merusak akal sehingga menjadikannya seperti binatang, bahkan lebih jelek dari binatang. Di antara mereka ada yang ketika mabuk bermain dengan najis, air muntah, dan kotoran. Karena itu banyak di antara orang-orang jahiliyah sebelum Islam yang mengharamkan khamr. Termasuk Nabi SAW sebelum diangkat sebagai Nabi, Nabi nggak pernah mabuk. Terus sahabat seperti Utsman bin Affan juga nggak pernah mabuk. Fitrah mereka masih bagus walaupun belum mendapatkan cahaya Islam. Kemudian yang keempat, sebab dilarang lagi adalah milik orang lain. Banyak sekali dalil syar'i yang melarang memakan harta orang lain tanpa izinnya, baik dengan cara nyuri, ngerampas, nipu, ngerampok. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, dan Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, la taqulu amalakum bainakum bil batil. Jangan kau makan harta di antara kalian ya, dengan cara batil. Ayat selanjutnya adalah illa antakuna tijaratan bainakum antara dimingkum. Kecuali ada transaksi jual beli. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan dari rasa sampai di sini. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.